Saya tidak yakin Indonesia seperti Irak, seperti Suriah. Itu saya di Amerika, mereka tanya sama saya. Dia tanya begini, what do you think about ISIS? Islamic State, ya kan? Itu Suriah and Iraqi. Saya bilang, ada apa? Ada apa rupanya? Pertanyaan Bapak tadi, apakah Indonesia bisa seperti negara Arab? Berat, nggak mungkin. Pertama, kita nggak punya senjata. Kedua, kita satu negara. Arab itu dari Maroko sampai ke Yaman itu bahasa Arab semua. Panjangnya sama dari Aceh sampai ke Papua, sama. Maroko, Yaman itu sama dari Papua ke Aceh, 8 jam naik kapal terbang. Tapi bahasa mereka bahasa Arab semua. Negaranya 20 negara. Sudah dihancurkan oleh penjajah. Libya 3 juta. Bahrain 250.000. Kuwait 500.000 orang. Dipecah-pecah jadi 30 negara. Sehingga mereka perang aja lah. Wong memang 30 negara. Indonesia. Dari Sabang sampai Maroko itu 600 bahasa. Kalau Arab dari Maroko sampai Yaman satu bahasa Arab aja. Tapi 30 negara, 20 negara. 20 negara. Kita dari Aceh sampai Papua 600 bahasa. Tapi negaranya cuma satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa kita dibikin begitu. Itu cuma kekhawatiran beberapa gelintir ustadz-ustadz yang cari makan aja itu. Iya benar, kita tidak boleh nanti jadi Suriah, nanti jadi Irak. Tapi orang ngaji diusirnya. Kita harus bersatu, tapi orang ngaji diusirnya. Giliran gereja dijaganya. Bagaimana itu? Nggak tahu. Saya tidak yakin Indonesia seperti Irak, seperti Suriah. Kenapa? Karena kita satu negara. Negara Kesatuan Republik. Sudah dicoba Aceh mau merdeka, nggak berhasil. Begitu kuatnya Aceh merdeka, nggak berhasil. Karena tidak semua orang Aceh mau. Yang mau yang punya senjata aja. Yang nggak punya senjata, lebih baik kita ikut Indonesia. Dari dulu pun kita Indonesia juga. Bahasa kita pun kita bahasa Indonesia juga. Nggak mau, nggak berhasil. Siapa yang merontak? Kartosuwiryo kurang apa? Jawa Barat. Lebih besar Jawa Barat dari Vietnam. Betul nggak? Nggak berhasil. Apalagi cuma Papua merdeka. Kalau Papua betul-betul mau memproklamasikan kemerdekaannya, mengatakan perang lawan Indonesia, nggak usah dikirim tentara, preman-preman Jawa aja 10 juta orang suruh kencing di sana selesai. Tidak mungkin terjadi. Mereka paling main-main dikit-dikit kecil-kecil di belakang yang sebetulnya bisa diselesaikan kalau memang ada penyakitnya. Kalau karena ekonomi, makmurkan mereka. Kalau mereka kurang perhatian, beri perhatian lebih. Itu aja. Kan mereka pun nggak terang-terangan angkat senjata mau memusuhi kita, membunuhi orang Jawa yang ada di sana. Enggak. Jadi itu sebetulnya isu-isu politik kecil. Macam tim-tim dulu. Timur-timur tuh kalau mau dihabis sama TNI, seminggu beres. Tapi 15 tahun nggak beres-beres. Betul nggak? Orang ada proyek di situ. Repot lah. Sekarang Papua mau apa dia? Mau makmur. Bikin makmur. Orang dia negaranya kaya, ada emas di sana kok. Udah banyak kita ambil hartanya. Makmurkan mereka. Ini kadang-kadang suku Asmat 60 mati kelaparan. Bagaimana dia nggak benci sama kita? Sementara dilihatnya di TV artis-artis kita. Bangsat katanya, kita orang makan juga enggak. Dia joget-joget buang-buang makanan. Bencilah dia sama kita. Jadi tegakkan keadilan. Tidak akan Indonesia pecah insya Allah. Paham? Apalagi orang Islam. Orang Islam itu wajib taat dengan kesepakatan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wajib kamu hai orang beriman menepati kesepakatan. Kesepakatan kita, negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kesepakatan kita. Siapa mengkhianatinya, di akhirat dituntut sama Allah SWT. Nggak usah takut kita Indonesia. Selagi orang Islam masih seperti ini, Indonesia tidak akan pecah. Isu-isu kecil bohong aja. Mana ada? Siapa mau memerdekakan Indonesia?
menjadi negara baru? Siapa? Paling PKI, kepingin merubah dasar negara jadi PKI. Kalau Islam apa urusannya? Kita nggak ada urusan dengan Pancasila kok. Wong Pancasila 5-5-nya ayat Quran. Betul? Hah, apa urusan sama kita? Ada urusan. Habis. Nah ini terakhir. Bagaimana dengan dunia Islam saat ini yang banyak peperangan? Ya namanya manusia punya nafsu. Ada pula musuh Islam bermain. Sekarang saya tanya, waktu saya di Amerika, mereka tanya sama saya. Dia tanya begini, what do you think about ISIS? Islamic State, ya kan? Itu Suriah and Iraqi. Saya bilang, ada apa? Ada apa rupanya? Ya mereka berperang, bawa senjata, bunuhi orang segala macam. Melawan Irak, melawan Suriah, negara yang asli resmi. Saya bilang, okay, what do you think about the weapon? Bagaimana kau rasa senjatanya? Is it made in Islamic State of the world? Apakah senjata-senjatanya buatan negara Islam? Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan? Oh bukan. Senjata dari mana? Senjata dari negara-negara kami. Lah, yang ngirim siapa? Ya kami. Terus dia ada duit beli? Nggak ada. Kalau begitu siapa yang bermain ini? Terus bagaimana dia pakai senjatamu yang canggih-canggih itu? Ada yang ngajari nggak? Ada. Yang ngajari siapa? Ya yang punya pabrik, kami. Jadi kok kau salahkan pula aku? Diam langsung dia. Nggak ada senjata ISIS itu. Nggak ada yang buatan Malaysia. Buatan Brunei ada. Buatan Pindad Indonesia ada. Wah, ada semua buatan Prancis, Inggris, Amerika. Mereka semua, Rusia. Mereka semua yang bermain. Jadi selalu kita yang disalahkan. Jadi gini, Islam ini, hancurnya Islam itu kan karena diadu domba. Si Pitung, begitu saktinya, mati juga. Yang mengkhianati orang Indonesia. Ada yang mental jongos. Dia bilang, Tuan besar, itu Pitung kalau mau tembak pakai peluru emas Tuan besar. Mati Pitung. Masa mungkin orang Belanda tahu, Pitung mampus, mesti kita bikinkan peluru emas. Nggak tahu dia kalau nggak ada orang Indonesia yang ngasih tahu. Betul? Belanda cuma 6 juta orang. Indonesia waktu itu 60 juta. Kenapa bisa 6 juta orang menjajah yang 60? Karena kita diadu domba. Untuk mengalahkan pendekar Banten diambil pendekar dari Jawa. Untuk mengalahkan pendekar Jawa diambil pendekar dari Madura. Diadu domba aja kita. Coba kita nggak mau. Nggak jalan penjajah. Kita mau. Sekarang pun begitu. Ini ada kiai ini ya. Suruh kiai ini ngomong. Nyalahkan kiai yang itu. Kiai yang ini nyalahkan yang sana nyalahkan yang sini. Semuanya gitu. Kiai yang nyalahkan bukan polisi. Kiai ngomong gini dibalas sama si kiai yang sana. Kiai sini ngomong gini dibalas sama kiai yang sana. Terasa nggak klien kita diadu domba itu? Terasa nggak? Kadang sedih. Habib Rizik ngomong begini, ada yang ngomong begitu. Ada orang mencegah kemungkaran. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Katanya satu, kita harus adem. Harus adem. Kalau binimu diperkosa orang, bang, tolong bang. Adem. Astaghfirullah. Rabbal baroya. Bang, aku diperkosa orang bang. Astaghfirullah. Minal hotoya. Di kampaknya yang cocoknya lakinya ini. Tapi ini kita diperkosa kok astagfirullah. Kasihlah kungfu terus. Betul nggak? Adem. Itu yang bikin jengkel itu. Adem. Adem ya waktu pas yang adem. Orang beramal ma'ruf, kita adem. Sana zikir, sholatullah, salamullah, adem. Yang sini enggak. Kalian ngapain kayak ikan mujair? Selawat, oh adem. Tapi kalau orang menghina agama, dibilangnya Al-Quran menipu, dibilangnya ulama penipu, terus kita bilang adem gitu. Kalau kami orang Medan, mungkin kami orang Aceh, mungkin kami nggak sembahyang, karena kami orang durhaka, fasik. Tapi jangan coba-coba agama kami diganggu. Kami bacok. Kok kau bacok? Dia ganggu agama. Kau kan nggak sholat, itu perkara nanti. Yang penting bacok dulu.
Apa kira-kira kalau seandainya Rasulullah para sahabat masih hidup? Kalau sahabat masih hidup, agama diganggu, dibacoknya lah terus. Mana ada sahabat agama diganggu? Adem, mari kita zikir. Astaghfirullah. Mana ada ganggu agama? Macam tawon orang Islam datang, tahu. Sahabat Nabi lagi belanja di di pasarnya Yahudi, Bani Qainuqa. Perempuan jongkok milih-milih buah. Datang yang tukang jual buah, diambilnya duri, korma, dicantelnya ujung pakaian bawahnya ini, dicantelnya ke jilbab perempuan itu, cet. Begitu perempuan itu berdiri, naikkan roknya. Orang dulu mana ada pakai baju dalam, sehingga perempuan ini jadi kelihatan auratnya. Ketawa laki-laki semua satu pasar itu. Wah, senang. Ada satu anak muda di situ, orang Islam. Loncat dia dicekeknya tukang jual buah itu sampai mati melet. Mati kau. Ngamuk Yahudi satu pasar itu, dicincang ini orang Islam ini. Yang membunuh Yahudi yang membuat terbukanya aurat wanita muslimah itu. Sampai kabar kepada Rasul. Rasulullah bilang, siapkan pasukan, habisi semua laki-laki Bani Qainuqa. Jangan ada yang hidup satupun. Datang Abdullah bin Salul, orang Yahudi, orang munafik. Jangan, itu sekutu kami. Kau belum datang sini juga, itu udah jadi kawan kami. Tolong jangan dibunuh. Tidak bisa, kata Nabi, dia telah membunuh orang Islam satu orang yang membela kehormatan seorang wanita muslimah. Bunuh semua laki-laki Bani Qainuqa. Tawan semua perempuannya. Ditarik-tarik jubah Nabi sama Abdullah bin Ubay. Akhirnya kata Nabi, baik, saya tidak jadi bunuh mereka. Tapi mereka harus angkat kaki sampai hari kiamat. Nggak boleh lagi datang ke Madinah. Begitu tegasnya Rasul. Paham? Mudah-mudahan kita bisa amalkan agama yang kita. Dan semoga kita mati sebagai pembela-pembela agama. Kita tidak pernah ganggu agama orang. Tapi kalau agama kita diganggu, kita nggak boleh diam. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.